Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Eh, Kami dari kelompok BN02 ingin presentasi proyek kita, yaitu eh, proyek sistem pompa air. Di sini kita mempunyai slide diagramnya untuk komputernya. Bisa kita lihat di sini dia membaca sensor dari kelembapan tanah dan dia akan mengeluarkan airnya, mengeluarkan debit airnya sebesar sesuai dengan sensor di itunya, sensor di kelembapan tanahnya itu. Kalau kita lihat di bagian legendanya sedikit, bagian kanannya itu, eh, yang mana itu adalah format apa sih? Format state machine-nya itu. Yang mana AB itu sensor tanah, C itu sensor tangki, DE itu water out, F itu water empty, itu alertnya, G itu tanah kering, alert. AB itu sensor tanah, yang dimana 00 itu adalah kering, 01 itu adalah sedikit, 10 itu adalah agak, dan 11 adalah lembab, sesuai dengan state-nya itu. Nah, sensor tangki itu satu itu terisi, 0 itu kosong. Eh, Terus DE water out itu kalau 11 itu dia mengeluarkan air secara besar dalam jumlah yang banyak. Eh, Terus 10 itu dalam jumlah yang sedang, sementara yang 01 itu jumlahnya medium, mungkin sedikit gitu. Terus yang 00 tuh dia nggak mengeluarkan air sama sekali. Oke. Terus yang eh X itu menunjukkan dia tuh don't care. Saya tuh DE, terus sorry, itu F water empty sama G tanah kering itu nunjukin bahwa dia tuh apakah tangkinya habis atau tanahnya kondisi kering. Kita mulai dari state kering. State kering itu adalah state yang paling awal ketika pertama kali mesin nyala. Nanti dia langsung lompat ke state kering. State kering akan mengecek apakah tangkinya ada atau tidak dan kondisinya apakah tanahnya itu kering atau enggak. Jika kondisi tanahnya kering, berarti kosong kosong dalam sensor tanahnya itu sekaligus tangkinya itu terisi, maka dia akan mengeluarkan air dalam jumlah yang besar. Kalau seandainya tidak ada tangki, jika tangki airnya sedikit, maka dia tangki airnya habis, maka dia tidak akan mengeluarkan air sama sekali gitu dan mengeluarkan error, mengeluarkan lampu bahwa tanahnya kering sekaligus airnya eh, kosong, tangkinya kosong. Dilanjutkan lagi kalau seandainya dari state kering, seandainya tanahnya itu pertama-tama kondisinya kering, terus dia mengeluarkan air dan ketika sensornya baca lagi dan kondisinya sudah sedikit lembab, maka berarti sensor tanahnya itu 01, maka dia akan lompat ke state sedikit sedikit lembab, itu maksudnya itu. Dan dia akan mengeluarkan air sesuai dengan kodenya, yaitu 10, yaitu dia medium gitu, makan air secara secara medium gitu. Nah, sekali lagi sama seperti state kering itu, jika ada tangkinya ada, maka dia akan mengeluarkan air. Kalau tangkinya kosong, dia nggak akan mengeluarkan air. Kalau seandainya dari pompanya itu, dari sensornya itu sudah mengeluarkan, dari pompa yang mengeluarkan air, terus sensornya insya Allah berubah menjadi agak agak lembab. Nah, kalau sudah agak lembab, dia mengeluarkan airnya secara sedikit gitu. Secara sedikit. Terus nanti kalau sudah lembab sekali, maka dia akan pindah ke state lembab gitu. Jadi untuk bagian programnya di sini kita buat program utamanya dan tentu aja ada test bench-nya juga. Jadi di program utamanya ini kita pertama-tama deklarasiin dulu entity-nya. Kita namanya di sini FSM_n. Nah di sini variabel-variabelnya sebenarnya udah dijelasin di legenda yang state diagram tadi. Jadi ada sensor tanah, ada clock-nya, ada sensor tangkinya juga, terus ada water out. Nah di sini juga ada water empty alert sebagai peringatan kalau airnya itu habis. Terus juga ada peringatan kalau tanahnya itu kering. Nah, udah gitu di bagian arsitekturnya, pertama-tama kita deklarasiin juga, ini state-nya ada 4, ada ST00 sampai ST11, itu dari kering, agak kering, kering, sedikit kering, agak kering, bukan, sedikit kering, sedikit lembab,
agak lembab, dan lembab. Gitu, jadi ada 4 state. Nah, udah gitu kita buat juga signalnya ada present state dan next state-nya. Nah, begin di bagian programnya itu ada proses sinkronus dan kombinatorial ya. Sama seperti modul berapa? Modul berapa ya? Lupa ya. 9. Ya, modul 9. Jadi ada proses sinkronus, ada proses kombinatorial, dan di proses sinkronusnya itu kita buat racing edge-nya gitu lah ya, kurang lebih. Udah itu intinya itu kita masuk ke proses yang kombinatorialnya itu. Jadi ada proses dengan parameter sebagai berikut yang dari program itu. Nah, pertama-tama kita deklarasiin juga pertama kali. Jadi kita anggap water out-nya itu, kita anggap airnya itu nggak keluar dulu pertama kali. Udah gitu kita cek apakah sensor tangkinya ini value-nya 0. Artinya itu maksudnya apakah ada air di tangkinya atau enggak. Kalau nggak ada, water empty alert-nya bakal nyala. Jadi bakal ada peringatan. Kalau enggak kalau enggak kosong, dia bakal masuk ke else. Jadi nggak bakal ada peringatan dan airnya itu ada. Nah, udah gitu kita bakal cek juga apakah present state di sini kering atau enggak. ST00 atau enggak. Kalau iya, bakal ada peringatan tanahnya kering. Kalau enggak, bakal masuk ke else, tanahnya nggak kering. Jadi nggak ada peringatan dan tanahnya nggak kering. Nah, udah gitu kita masuk ke case-nya ini. Nah, case-nya ini ada 4 state, sama yang tadi seperti dibilang oleh Emir. Ada kering, ada sedikit lembab, bisa scroll lagi. Ada agak lembab dan lembab. Nah, jadi ada 4 state dan mungkin isi dari program ini udah dijelasin sama Emir kali ya, kemungkinan-kemungkinannya, perpindahan-perpindahannya udah dijelasin sama Emir. Jadi bisa kita lanjut ke test bench-nya langsung. Nah, oke, di bagian test bench ini seperti biasa kita nggak perlu deklarasiin entity ya. Jadi kita langsung masuk ke arsitektur. Nah, di arsitekturnya ini kita tarik komponennya itu, kita copy portnya, maksudnya kita copy variabel dari entity yang program utama itu, kita pindahin ke sini, terus kita end komponen. Udah gitu kita di sini bikin signal, variabel-variabelnya ada ketulis di situ. Nah, udah gitu di sini kita langsung bikin, kita buat unit under test-nya, test bench. Di sini unit under test-nya itu kita buat entity-nya fsm underscore n, seperti yang di atas itu. Nah, udah gitu kita buat port map dengan parameter-parameter sesuai yang kita tulis di sini. Ada sensor tanah, clock, dan lain-lain. Udah gitu di sini sebenarnya tujuan test bench itu kan kita pengen apa ya? Kita pengen force otomatis. Jadi kita nggak perlu nge-force. Jadi kita buat program isinya udah nge-force sendiri dan nge-looping beberapa kali. Nah, di sini iya di bagian stream S1 dan stream S0 sebenarnya itu udah dideklarasiin kayak semacam array. Ini paket-paket buat kita force gitu loh. Jadi udah dibuat di sini. Udah gitu kita buat juga variabel waktunya selama 0,5 nanosecond. Dan setelah itu kita bakal nge-looping selama 4 kali. Nah, di sini kita bakal nge-looping, kita force lah kurang lebih. Jadi ketika dia clock-nya 1, apa namanya, dia bakal nge-force 00, 01, dan seterusnya sampai 4 kali pokoknya. Jadi bakal ngetes sendiri kalau misalnya kita jalanin test bench ini. Mungkin untuk simulasinya bisa langsung dilanjutin sama Faza kali ya. Nah, ini kita anggap misalkan sensornya dalam keadaan awal yaitu 00, yaitu kering. Lalu clocknya kita buat clock biasa dan sensornya kita anggap sensor airnya habis gitu ya. Kalau kita jalankan 2 kali untuk biar lebih yakin, di sini kita bisa lihat bahwa water outnya 00 karena tidak ada air di dalam dan water tingkat apa water alertnya water empty-nya 1 dan tanah keringnya 1 yang menandakan bahwa tanahnya tersebut kering gitu. Nah, lalu ketika kita sensornya kita ganti menjadi 1, kan? Nih kita melihat ada air, jadi airnya keluar dan water empty alert-nya mati karena ada isi gitu. Lalu ketika sudah diisi nih airnya lalu menjadi sedikit lembab. Kalau kita run lagi, nah tuh berubah water out-nya jadi 1-0 gitu. Lalu anggapannya misalkan lagi akhirnya menjadi 1-0, kita run. Nah, berkurang lagi nih water out-nya nih karena gitu. Lalu ketika kita apa namanya itu sudah kering, maksudnya sudah lembab, maaf, ini tidak mengeluarkan air lagi begitu. Ini untuk apanya nih? Uji coba biasa. Lalu kalau uji coba test bench, kalau kita run all, nah kita bisa lihat awalnya nih sensornya 00 dan sensor airnya juga 00.
Lalu ketika clocknya rising edge, sensornya 0, tidak ada perubahan. Lalu kita ubah di sini, ketika rising edge, nilai sensor airnya ada, lalu berubah nilainya. Dan yang lainnya kurang lebih sama dengan apa yang telah kita tadi coba secara manual dengan hasil yang sama. Gitu. Oke, baik. Sekian dari kelompok BN2. Semoga